Ada Mel. Oh, ada. Ya, eh Bismillahirrahmanirrahim, ibu-ibu. Mari kita langsung saja pula kita buka dulu kajian Buletin Kafah kita pagi hari ini dengan sama-sama baca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi pada pagi hari ini ya dengan judul kafah yang terbaru yaitu mewujudkan dua perisai umat. Yang insya Allah di sini kita sama-sama membahasnya bersama Kak Arisna ya Ummu Fatihah ya karena waktu terbatas ya langsung saja silakan untuk Kak Arisna menyampaikan pembahasan kita pada pagi hari ini. Dipersilakan. Ya, syukron. Jazakillah khairan kasir ya Bu Amel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, ibu-ibu kita bisa bertemu lagi ya di kajian kafah kita yang pada hari ini. Ini tema yang akan kita bahas itu adalah mewujudkan dua perisai umat ya, yang mana nantinya apa yang kita dapatkan di sini itu nanti akan menjadi modal kita ya, akan menjadi modal kita dalam untuk mengontakkan kembali, untuk menyampaikan kembali ke tengah-tengah umat ya. Nah, eh langsung saja ya, karena sudah ini ya, sudah lewat 20 menit ya di tempat saya jamnya. Di slide selanjutnya, nah, tadi kan judulnya mewujudkan dua perisai umat ya. Nah, perisai yang dimaksud di sini, dua perisai yang dimaksud di sini, yang pertama itu adalah puasa, ya. Nah, jadi di sini puasa adalah perisai, ya. Puasa adalah perisai. Alhamdulillah ya ibu-ibu ya, hari ini kita masih menjalankan ibadah puasa ya. Kita masih berada di Ramadan ke berapa? Masih di 10 hari pertama ya. 10 hari pertama bulan Ramadan. Ramadan ke berapa nih ibu-ibu? 8. 9, 8. 9. Ya, mau ke 9 ya. Insya Allah hari ini 9 ya, ibu-ibu ya. Nah, dan sebagaimana yang kita fahami bersama ya, di bulan Ramadan ini ada banyak keutamaan ya, ibu-ibu ya. Ada banyak keutamaan, ada banyak keistimewaan. Di antaranya itu di bulan Ramadan ini eh, Allah itu memberikan rahmat dan ampunannya kepada kita. Nah, kemudian pada bulan Ramadan ini juga ya, eh, pintu-pintu surga itu dibuka, pintu neraka itu ditutup, setan-setan itu dibelenggu, dan banyak keutamaan yang lainnya. Amal soleh itu dilipat gandakan ya di bulan Ramadan ini. Yang sunnah itu nilainya seperti ya wajib ya, yang wajib itu berkali-kali lipat pahalanya. Nah, itu Masya Allah sekali ya. Makanya kan di bulan Ramadan ini dikatakan sebagai Sayyidus Syuhur ya, atau pimpinannya seluruh bulan ya, karena tidak ada yang bisa menyamai keistimewaan di bulan Ramadan kali ini ya. Nah, salah satu keistimewaan di bulan Ramadan ini juga itu adalah puasa itu sebagai perisai ya, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Asyamu junnah" ya. Puasa itu adalah perisai. Junnah itu perisai ya ibu-ibu ya. Puasa itu adalah perisai. Kajunnati ahadikum ya. Sebagaimana perisai salah seorang dari kalian minal qital dalam peperangan. Nah, ini hadis riwayat An-Nasai. Maksudnya apa?
Nah, di sini Imam Ibnu Rajab rahimahullah beliau menjelaskan yang dimaksud dengan junnah atau perisai itu ya di dalam hadis ini maknanya itu adalah puasa yang dijalankan seorang hamba akan melindungi dirinya. Hmm. Puasa itu akan melindungi dirinya sebagaimana perisai yang melindungi seseorang pada saat berperang. Nah, dari serangan musuh ya. Nah, maka seperti itu pula puasa ya. Jadi puasa itu ya menurut Imam Ibnu Rajab ini tadi melindungi pelakunya dari berbagai kemaksiatan di dunia. Nah, itu Masya Allah ya Ibu-Ibu ya. Jadi puasa itu mampu membuat eh, mampu membuat kita itu terlindungi dari berbagai macam kemaksiatan. Nah, kemaksiatan itu apa? Nah, kemaksiatan itu kan segala sesuatu yang dia melanggar hukum Allah, segala sesuatu yang dia itu bertentangan dengan aturan Allah, itu namanya maksiat, ya. Nah, kalaunya meninggalkan sholat duha itu bukan maksiat ya, ibu-ibu ya. Nah, kalaunya meninggalkan sholat wajib, nah itu baru maksiat. Nah, seharusnya ya puasa itu dia mampu melindungi seseorang itu dari perbuatan maksiat ya. Ya, seperti tadi misalnya lah, harusnya puasa itu yang mampu membuat dirinya itu lebih bertakwa. Nah, itu keutamaan dari puasa ya, di mana puasa ini tadi sebagai perisai. Nah, kemudian berikutnya ya di slide selanjutnya di slide selanjutnya. Oh, ini. Ya, Afwan. Ini ya. Nah, ya. Puasa itu sebagai perisai atau sebagai junnah ini tadi juga bisa dimaknai sebagai pelindung hamba dari siksa neraka kelak di akhirat. Nah, ini sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis qudsi, qala Rabbuna azza wa jalla as-siyamu junnah. Ya. Telah berfirman Allah Subhanahu wa taala, puasa itu adalah junnah atau perisai. Yastajinnu, dengan perisai itu ya seorang hamba dia eh, membentengi dirinya bihal bihal abdu, seorang hamba membentengi dirinya minanar dari siksa api neraka. Hadis riwayat Ahmad. Nah, jadi Masya Allah, yang namanya puasa itu tidak hanya tadi itu sebagai melindungi kita dari kemaksiatan, tapi puasa ini juga melindungi kita dari api neraka ya. Nah, kemudian berikutnya, sehingga ya di slide selanjutnya itu, yang namanya puasa itu dia akan membentuk ketakwaan di dalam diri kita. Karena kan tadi itu puasa itu mampu melindungi dari kemaksiatan. Berarti puasa itu seharusnya membentuk ketakwaan di dalam diri kita. Nah, yang namanya takwa berarti mengamalkan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga meninggalkan semua larangannya ya. Nah, seharusnya begitu gitu ya. Yang namanya puasa itu mampu membentuk ketakwaan. Tidak hanya ketakwaan secara individu ya, ibu-ibu ya, tapi ketakwaan secara kolektif, secara bersama ya. Ketakwaan secara secara negara gitu ya. Tidak hanya individunya yang bertakwa, tetapi masyarakat dan negaranya pun seharusnya menjadi bertakwa seperti itu ya. Sebagaimana firman Allah di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183 ya, ibu-ibu ya. La'allakum tattaqun ya. Nah, agar kalian itu bertakwa. Nah, jadi seharusnya puasa itu menghasilkan ketakwaan tadi ya. Ketakwaan tidak hanya secara individu, tetapi ketakwaan secara kolektif dan juga negara begitu. Nah, berikutnya eh, yang menjadi muhasabah ya. Ini patut menjadi muhasabah bagi diri kita dan juga bagi negara kita ya. Apakah saum Ramadan yang telah kita jalankan setiap tahun ini itu telah benar-benar menjadi junnah, menjadi perisai untuk diri kita ya. Sudahkah puasa yang kita jalankan ini menjadi pelindung kita tadi ya dari berbagai macam kemaksiatan? Atau bertahun-tahun puasa
maksudnya setiap Ramadan itu berpuasa tapi masih melakukan kemaksiatan. Nah, sudahkah saum Ramadan yang terus berulang setiap tahun ini betul-betul membentuk ketakwaan total kepada mayoritas Muslim di negeri ini? Tidak hanya tadi ya ketakwaan secara individu, tetapi juga sudahkah puasa ini mampu membentuk ketakwaan secara totalitas? Nah, ini kan patut kita renungi ya, patut kita muhasabahi ya, patut kita lakukan evaluasi lah ya terhadap kondisi pribadi kita maupun negeri kita hari ini. Berikutnya, nah kalau kita melihat ya ibu-ibu ya, eh dari sisi individu dulu deh, dari sisi individu muslimnya. Setelah bulan Ramadan bagaimana? Bulan Ramadan mungkin lagi full-fullnya ya ibu-ibu ya. Tapi setelah bulan Ramadan bagaimana? Di bulan Ramadan misalnya dia berhijab nih secara individu gitu ya. Tapi di luar Ramadan, setelah Ramadan berlalu kembali dibuka auratnya. Bulan Ramadan misalnya sholatnya 5 waktu secara individu dirinya itu ya. Tapi setelah bulan Ramadan bagaimana? Kembali misalnya lah sholatnya bolong-bolong. Nah itu kan banyak ya kita jumpai kaum muslimin yang dia seperti itu. Nah kemudian bagaimana dari sisi negeri kita, keadaan negeri kita ya. Eh Negeri kita ini kan mayoritas penduduknya Muslim ya, ibu-ibu ya. Mayoritas penduduk Muslim. Bahkan dikatakan negeri kita, Indonesia ini dikatakan sebagai negeri yang dia paling religius di antara negara-negara yang lain, gitu ya. Nah, tapi pada faktanya, ini kan kalau kita lihat gitu ya faktanya, nah eh, berdasarkan ini deh, pada faktanya itu berkebalikan gitu ya. Pada faktanya itu berkebalikan bukan bukan menunjukkan ketaatan kepada agama gitu ya, tapi malah sebaliknya. Nah, itu kita bisa lihat ya indeks persepsi korupsi 2024 yang dirilis Transparency International mencatat bahwa Indonesia meraih skor 37, naik 3 poin dari skor yang diperoleh pada 2023. Seiring dengan skor yang naik tersebut, peringkat Indonesia di level dunia juga naik dari 115 ke 99. Ini peringkat korupsi ya, ibu-ibu ya, ke peringkat ke 99 dari 115 negara, bayangkan. Dan yang kemarin rame juga itu korupsi apa ibu-ibu? Pertamina ya, korupsi tata kelola, kelola minyak, nah, rugikan negara 193,7 triliun ya. Korupsi ini maksiat atau bukan ibu-ibu? Kemaksiatan ya. Korupsi ini adalah sebuah kemaksiatan gitu ya, dan ini dilakukan oleh negara gitu ya. eh apa ada ada banyak lah ya apa ke apa kebobrokan terbongkar ya kemarin itu ya, korupsi Pertamina ya, minyak ini ya Pertamax oplosan yang seharusnya apa itu Pertalite tapi dijual seharga Pertamax, dioplos gitu ya menjadi Pertamax. Nah itu ya kemarin bahkan itu sampai apa para mahasiswa itu juga demo gitu ya berhari-hari ya, tagar Indonesia Gelap itu trending gitu ya. Nah itu menunjukkan bahwasannya kondisi negara kita ini jauh dari yang namanya ketakwaan gitu ya. Kemudian pemain judi online di Indonesia juga mencapai 8,8 juta, mayoritas anak muda judi online ya. Terus selain judi online itu apa? Pinjaman online, pinjol ya. Nah, ini juga sangat banyak gitu ya. Ini kan semua kemaksiatan ini ya. Semua kemaksiatan yang dilakukan gitu kan oleh masyarakat kita di negara kita ya. Inilah kondisi negara kita begitu ya. Artinya apa? Dari situ kita bisa memahami bahwasanya oh ini ya. Masih belum puasa ini mampu menjadi perisai gitu ya. Nah, eh, di di slide berikutnya. Kita lihat di slide berikutnya ya. Nah, jadi apa penyebabnya? Apa penyebabnya puasa itu masih belum hari ini itu mampu menjadi perisai tadi ya. Ada dua di sini ya, ibu-ibu ya, berdasarkan di buletin kafah itu gitu ya. Yang pertama itu adalah paham sekularisme. Nah, paham sekularisme ini apa? Islam itu dikerdilkan hanya pada ranah ibadah saja. Islam itu dipakainya hanya pada ranah ibadah saja, ya.
Sedangkan pada ranah yang lain, seperti misalnya politik, ekonomi, pendidikan, sosial, gitu ya, dan lain sebagainya, ya di kehidupan publik, aturan Islam itu tidak dipakai. Itu namanya sekularisme, gitu ya. Jadi Islamnya hanya sebatas ibadah. Nah, Islamnya hanya sebatas sholat, zakat, puasa, haji, gitu ya. Sedangkan untuk ekonominya tidak menggunakan aturan Islam, ya politiknya, pemerintahannya itu tidak menggunakan Islam. Nah, ini adalah sebuah paham sekularisme, ya ibu-ibu ya, yang hari ini menjauhkan nilai-nilai agama itu dari kehidupan kita. Jadi agama itu hanya untuk individu saja. Agama tidak diterapkan di dalam sebuah aturan negara, begitu. Afwan, sebentar anakku nangis ibu-ibu lah. Aduh, izin sebentar. Ya, kita nunggu dulu. Ya, Oh, sudah sudah. sudah ditangani Oke. abinya. Ya. Nah, jadi itu penyebabnya ya. Ni- hari ini kehidupan kita itu menjauhkan agama, gitu ya. Nilai-nilai agama itu tidak dipakai untuk mengatur kehidupan. Itulah yang dikatakan sebagai sekularisme ini tadi. Nah, kemudian yang kedua ya, faktor yang kedua itu adalah tidak adanya imam atau khalifah. Nah, tidak adanya imam atau khalifah. Karena apa? Karena di slide berikutnya itu di slide berikutnya, imam atau khalifah ini dia adalah perisai. Nah, ini tadi ya yang dimaksud di judul kafah tadi, apa mewujudkan dua perisai. Nah, perisai yang kedua itu adalah imam atau khalifah ya, ibu-ibu ya. Perisai yang pertama tadi adalah puasa, kemudian perisai yang kedua ini adalah imam atau khalifah. Nah, hari ini kita tidak punya imam, tidak punya khalifah ya. Yang ada apa? Yang ada presiden ya. Presiden tidak sama dengan imam atau khalifah. Nah, maka di sini imam itu adalah perisai. Nah, imam adalah perisai sebagaimana di sabda Rasulullah gitu ya di dalam hadis riwayat Muslim, innamal imamu junnah. Sesungguhnya imam imam atau khalifah itu adalah perisai, gitu ya. Apa maksudnya? Nah, Imam An-Nawawi di sini menjelaskan kalimat sesungguhnya imam atau khalifah adalah perisai, yakni seperti pelindung yang mencegah musuh dari menyakiti kaum muslim. Juga mencegah sebagian orang dari kejahatan sebagian yang lain. Memelihara kemuliaan Islam, orang-orang yang berlindung kepada dirinya, khalifah ya, dan gentar terhadap kekuasaannya. Nah, ini menurut pendapat Imam An-Nawawi ya. Jadi hari ini tidak ada imam, tidak ada pelindung yang melindungi kaum muslimin. Ya beginilah kondisinya hari ini ya ibu-ibu ya. Takwanya, ketakwaannya hanya sebatas ketakwaan secara individu, itu pun tidak semua individu itu menjadi individu yang bertakwa gitu ya. Nah, apalagi kalau tadi kondisi masyarakat maupun negaranya itu sudah sangat jauh yang namanya takwa. Karena apa? Karena kita tidak punya pelindung yang melindungi kita. Kita tidak punya imam, tidak punya khalifah tadi ya yang melindungi kaum muslimin hari ini ya. Nah, makanya tadi meskipun sudah berpuasa bertahun-tahun kita menjalankan ibadah puasa Ramadan gitu ya, tapi masih saja yang namanya kerusakan, masih saja kemaksiatan tadi ya itu merajalela begitu. Nah, kemudian berikutnya, nah apa yang terjadi gitu ya ketika tidak adanya imam atau khalifah? Nah, maka kaum muslimin bagaimana keadaannya? Teraniaya, ya. Negeri tercabik-cabik, gitu ya. Bahkan satu sama lain saling menyerang dan bermusuhan. Terpecah belah, ya, ibu-ibu ya. Terpecah belah, tidak lagi menjadi umat yang satu.
Tapi apa? Tapi saling bermusuhan ya antar antar padahal sesama muslim gitu ya. Saling bermusuhan gitu kan. Terus apa tidak mampu menolong ya saudara muslim yang lainnya seperti hari ini ya yang terjadi di Palestina gitu ya. Nah, karena tidak adanya imam, tidak adanya khalifah, kita tidak mampu menolong saudara muslim kita yang saat ini sedang dijajah di Palestina gitu ya. Nah, kemudian umat kehilangan rasa aman dari berbagai gangguan ya. Hari ini ibu-ibu merasakan sendiri bagaimana tidak ada jaminan keamanan gitu ya di dalam kehidupan kita, tak ada yang melindungi kehormatan, tidak ada yang melindungi harta, bahkan jiwa jiwa kita gitu ya. Ya itu keadaan kita hari ini. Kemudian perampasan harta seperti lahan warga oleh korporasi, penguasaan SDA oleh swasta asing dan asing ya. Yang kemarin kasus pagar laut gitu ya. Nah, itu yang ramai juga ya kasus pagar laut. Nah, itu sebagai akibat karena kita nggak punya pelindung, kita nggak punya perisai, kita nggak punya imam tadi ya. Bahkan penganiayaan dan pembunuhan yang menghilangkan nyawa muslim itu begitu sangat sangat mudah hari ini tuh ya. Nyawa atau jiwa itu sangat murah harganya gitu ya hari ini. Nah, itu jadi sangat apa ya, sangat luar biasalah kondisi kehidupan negeri kita kaum muslimin hari ini ketika kita tidak punya pelindung ya, tidak punya perisai ini tadi. Nah, lanjut. Nah, maka bagaimana yang menjadi pertanyaan kan ya, bagaimana kita mewujudkan kembali perisai umat ini tadi ya. Pastinya kita tidak boleh berdiam diri ya dengan keadaan kita hari ini. Tidak tidak boleh menerima begitu saja gitu ya. Tapi harus ada upaya, harus ada ya di dalam diri kita kaum muslimin hari ini tuh untuk mewujudkan kembali perisai umat ini tadi. Nah, maka satu-satunya cara ya ibu-ibu ya, satu-satunya cara untuk mewujudkan perisai umat ini yaitu adalah dengan dakwah. Nah, ya, satu saja itu dengan dakwah. Ya. Eh, dakwah yang seperti apa? Nah, dakwah yang dia itu mengikuti metode dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena Rasulullah itu sebagai suri tauladan ya ibu-ibu ya. Semua itu kita meneladani Rasul itu tidak hanya dari sisi ibadah beliau, akhlak beliau gitu ya. Tapi kita meneladani Rasulullah itu semua hal yang ada pada diri beliau. Ya, termasuk bagaimana cara beliau berdakwah, bagaimana beliau membangun masyarakat Islam di Madinah ya. Nah, itu harus apa ya menjadi sebuah metode kita gitu ya di dalam berdakwah. Nah, maka untuk mewujudkan kembali perisai umat ini tadi itu adalah dengan berdakwah, dakwah yang dia mengikuti metode dakwahnya Rasulullah. Dengan cara seperti apa? Rasulullah berdakwah itu dengan tiga tahapan ya. Tahapan yang pertama itu adalah tatskip ya atau pembinaan ya. Di tahapan yang pertama ini Rasulullah melakukan pembinaan kepada kaum muslimin, kepada para sahabat yang dia itu masuk Islam gitu ya, dibina, kemudian dikader ya ibu-ibu ya, dikader untuk menjadi pengemban dakwah. Nah, kemudian tahapan yang kedua tafaul ma'al ummah ya berinteraksi kepada masyarakat berinteraksi ke tengah-tengah masyarakat ya. Rasulullah itu di dalam dakwah beliau, nah, beliau melakukan pergolakan pemikiran ya. Beliau menyerang menyerang apa kaum musyrikin yang dia menyembah berhala. Nah, itu beliau lakukan gitu ya. Nah, baru kemudian setelah itu eh di di fase tafaul ma'al ummah selain beliau melakukan pergolakan pemikiran, beliau juga melakukan perjuangan politis ya dan juga beliau melakukan tolabun nusroh ya. Tolabun nusroh itu meminta pertolongan, meminta dukungan dakwah gitu ya. Meminta dukungan dakwah dan juga meminta kekuasaan kepada orang yang ahlu nusroh ya, kepada orang yang dia berkuasa. Nah, lalu kemudian yang ketiga itu adalah istilamul hukmi, ya, menyerahkan kekuasaan, ya. Setelah tolabun nusrah itu dilakukan, ya, baru kemudian Rasulullah melakukan serah terima kekuasaan. Nah, baru setelah itu
terwujudlah yang namanya khilafah Islam, terwujudlah yang namanya Daulah Islam Madinah gitu ya di Madinah ya pada saat itu. Nah, maka hari ini kita untuk mewujudkan kembali khalifah ya, karena khalifah itu adalah pemimpinnya di dalam negara khilafah ya ibu-ibu ya. Imam atau khalifah itu pemimpinnya di dalam negara khilafah. Nah, maka kita dalam mewujudkan kembali khilafah tadi ya berarti tadi seperti ini, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah. Lanjut. Nah, penutup ya, ibu-ibu, wahai kaum muslim, bukankah sudah saatnya kita memperbaiki kualitas puasa kita? Ya, tidak lain agar terwujud ketakwaan yang hakiki dan menyeluruh dalam diri kita. Untuk itu, mari kita menjadikan Ramadan kali ini untuk memulai perubahan menuju pribadi yang benar-benar bertakwa, ya, yang siap menjalankan dan menegakkan syariah Allah secara kafah, tentu dalam institusi khilafah. Sebabnya hanya dengan khilafahlah segenap ajaran dan hukum-hukum Islam dapat terlaksana sempurna. Nah, seperti itu, ibu-ibu. Alhamdulillah, salah hilap mohon maaf ya kalau ada kekurangan. Mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada Bu Amel. Ya, jazakallah khair atas penyampaian dari Alisna. Nah, silahkan kita masih ada waktu 18 menit ya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya terkait eh, bahan kafah kita pekan ini, belum silahkan bisa langsung open mic-nya atau lewat chat Zoom. Dipersilahkan jika ada, karena insya Allah teman-teman ya, apa yang kita bahas di setiap apa pekan kafah ini itu yang akan kita bawa kontak di tengah masyarakat yang mungkin kita akan menghadapi berbagai macam respon dari masyarakat ya, dan juga mungkin bahasa yang kita sampaikan pun akan berbeda tergantung siapa yang kita sampaikan ya, remaja, pemuda, ibu-ibu gitu kan, ataupun tokoh misalkan lah, dan yang lainnya juga dengan bahasa yang berbeda. Jadi mungkin silahkan kita kasih kesempatan jika ingin menanyakan terkait bahasan kita hari ini, yang mungkin dari teman-teman masih ada yang belum paham ya, atau bagaimana cara menyampaikannya, bahasanya, dan juga lain sebagainya. Ada? Waktu 17 menit. Ambil hitung terus waktunya. Ya, alhamdulillah 14 orang yang hadir. Kemana sisanya? Ada yang mau bertanya? Ada nih sudah hadir, ada Marijal, ada Umu Dapa, ada Kak Asia, ada Kak Nining, Kak Ija, Kak Yati, Mbak Sari, Kak Novi, Bu Huridah, Bu Masma, dan Mbak Siti Komariah. Silahkan bisa open mic. Nah, Mbak Siti open mic nih. Mbak Siti Komariah. Oh, Mbak Yuro open mic. Ah, tidak. Ternyata cuma salah pencet saja. Kalau kada ada yang betakun, ulun ket betakun ya nah. Bolehlah kira-kira kali nah. Mulai sambil nunggu lah, yang lain ada yang bertanya, ulun ket bertanya. Jadi kan eh, apa ketika kita menyampaikan terkait apa ini kan, terutama dengan bahasa Ramadan mungkin alhamdulillah ya, diterima ya. Karena kan sama kayak dengan kakak bukan kemarin. Cuman dari respon masyarakat itu ada yang dia sudah tahu tapi membiarkan gitu kan, sudah tahu permasalahan hari ini apa tapi membiarkan, yang penting aku bisa hidup alhamdulillah aja gitu kan, dia masih bisa mencari bekerja.
ada juga yang memang masyarakat awam yang dia memang nggak tahu sama sekali ternyata pas kita sampaikan baru oh kayak gini kah ternyata jangan tapi kayak apa cara apa menyampaikan ke pemerintah karena kan takut nih apalagi kan hari ini hobi banget gitu kan pemerintah itu dikit-dikit radikal gitu kan belum lagi ya buzzer buzzer ya yang sudah siap siaga dimanapun kalau kita udah membahas terkait pemerintah dan juga Islam tuh pasti selalu muncul di komen. Nah, mungkin dari pemateri bagaimana nih bahasanya mungkin agar bisa lebih meyakinkan masyarakat kita gitu kan agar eh, yang tahu itu dia yakin mau ngambil gitu kan yang belum tahu dia kemudian tahu terus mau dan berani gitu kan bersuara juga hari ini gitu kan terkait bagaimana kegiatan pemerintah hari ini dan mau memakai syariat Islam. Ya, mungkin itu. Ya, syukron ya. Bagaimana supaya apa yakin tadi ya masyarakat itu yakin gitu ya dengan apa yang kita sampaikan gitu ya. Kemudian mereka juga mau mengambil tadi ya apa yang kita sampaikan dan eh, ya ibu-ibu ya. Jadi memang tidaklah mudah gitu ya. Tidaklah mudah untuk berdakwah gitu ya, menyerukan kepada Islam kafah gitu ya. Tentunya pasti mungkin tadi ya ada yang menolak, kemudian ada yang ngapain sih gitu ya bahas yang kayak gitu misalnya mendingan kita fokus pada perbaikan diri dan lain sebagainya lah ya. Nah, eh ya ketika misalnya kali satu kali misalnya lah kita sampaikan itu masih belum ada keyakinan. Biasanya kan kayak gitulah orang tuh lah. Kalau kita sampaikan satu kali masih masih satu kali itu kita sampaikan. Biasanya mereka memang masih belum mengambil, masih belum yakin gitu ya. Nah, oleh karena itu memang perlu berkali-kali kita itu menyampaikannya ya. Jadi jangan bosan-bosan untuk menyampaikan. eh Hizbut Tahrir berdakwah itu kan sudah lama ya ibu-ibu ya. Sejak tahun berdirinya Hizbut Tahrir kan 1953 ya, sampai hari ini kita itu masih masih terus berdakwah gitu ya, masih terus berdakwah untuk memahamkan kepada umat bahwasanya kita ini perlu Islam kafah, kita ini perlu yang namanya khilafah gitu kan. Nah, itu sudah sangat lama. Nah, berarti apa? Ya tidak memang tidak cukup kalau hanya sekedar satu kali kita berinteraksi gitu ya, ketemu orang satu kali berinteraksi, ya orang nggak akan apa mau langsung mengambil. Makanya kan perlu yang namanya itu terus menerus gitu ya, terus menerus disampaikan, terus menerus diajak berdiskusi, terus menerus kita undang ke kajian gitu ya, terus menerus kita lakukan kontak gitu ya sampai dia itu memang terjadi perubahan pemahaman. Karena kan orang mau mengambil itu kan di pemahaman ya, tidak mau mengambil juga problemnya di pemahaman gitu ya. Nah, pemahaman ini kan perlu yang namanya penjelasan berulang, penjelasan terus-menerus gitu ya untuk menyampaikan begitu. Jadi memang tidak bisa satu kali dua kali kita melakukan kontak gitu ya, tapi memang apa terus menerus gitu ya, terus menerus untuk diajak berdiskusi, terus menerus untuk dilakukan kontak sambil kita juga mungkin apa ya mengevaluasi penyampaian kita. Nah, mengevaluasi penyampaian kita. Barangkali dalam menyampaikan kita mungkin kurang di dalilnya. Nah, biasanya kan orang gitu ya kalau nggak pakai dalil bisa nggak yakin nih ya. Nah, jadi setelah kita evaluasi misalnya penyampaian kita, oh ini kurang di dalil nih, kayaknya perlu dijelaskan lagi nih dalilnya, dalil kewajiban menegakkan khilafah misalnya, udah berarti kita berikan gitu ya. Nah, nanti berikutnya lagi, ya, selama belum ada penolakan ya, selama orang itu belum ada penolakan dari masyarakat sekitar belum menolak ya, masih welcome aja dengan kita ya, itu seharusnya kita apa terus-menerus melakukan menyampaikan Islam ini tadi sambil kita mengevaluasi apa yang kurang dari diri kita, eh, yang kurang itu kita perbaiki gitu ya sampai akhirnya masyarakat itu atau orang yang kita kontak ini tuh yakin gitu ya, yakin dan mau mengambil pemikiran kita. Jadi begitu ya. Jadi mengubah pemahaman sih ya, mengubah pemahaman. Mm. Mengubah pemahaman itu ya problemnya itu memang di pemahaman saja gitu ya ibu-ibu ya sama masyarakat hari ini gitu ya. Mm. Masyarakat hari ini gitu ya itu
problemnya itu cuma di pemahaman. Nah, seandainya, seandainya Pak Prabowo itu setuju khilafah, ibu-ibu, para menterinya setuju khilafah, semuanya, para pejabatnya setuju khilafah. Nah, bagaimana ibu-ibu? Pasti khilafah segera tegak gitu kan. Nah, cuman masalahnya kan ini mereka masih belum setuju. Ya, masyarakat juga masih belum setuju. Nah, sehingga di situ perlu tadi yang namanya dakwah, perlu yang namanya kontak terus-menerus, berinteraksi terus-menerus dan berdiskusi terus-menerus dengan mereka selama belum ada penolakan. Begitu sih. Ya, Bu Amel. Ya, ya, syukuran jazakallah khairan. Berarti kuncinya memang harus terus didatangi ya, selama mereka belum menolak kita. Iya, Ya, dan ada evaluasi tadi ya dari diri kita juga. ya, Mm-mm. datangi terus target yang mau kita ajak untuk Islam itu kan minimal seminggu sekali ya. Jadi hari apa datangi terus hari itu gitu kan rutin gitu kan. Siapa tahu kan lewat wasilah kita lah hidayah Allah itu sampai ya kalaupun misalkan kada lewat wasilah kita juga ada apa gitu kan yang penting kita udah berikhtiar. Ya mungkin itulah jazakallah khair jawabannya. Ya ibu-ibu yang lain ada yang mau ditanyakan lagi? Kita masih ada waktu 8 menit. Silahkan open mic-nya atau bertanya lewat chat. Sudah hadir 14 orang. Ada yang mau bertanya lagi, ibu-ibu? Ibu-ibu, ada orangnya? Kalau ada orangnya ada? Ada suaranya nggak? Akunnya aja yang empat masuk ya. Orangnya nggak ada. Ya, mungkin anu Kak Alisna, sambil nunggu nih, mungkin bisa dikasih kesimpulan nih Kak, motivasi ataupun semangat buat teman-teman yang lainnya. Semangat, mumpung juga lagi Ramadan. Ya, Masya Allah ya. eh Apa ya, kesimpulan atau motivasi atau semangat? Kesimpulan dulu ya. Ya, bisa Jadi semua ya Kak. saling menyemangati aja lah kita lah. Iya, Ya, Ramadan harusnya apa ya, tetap semangat ya. Tetap semangat apa kajiannya, tetap semangat kontaknya, tetap semangat agenda-agenda dakwahnya karena itu juga bagian dari ibadah ya. Dan ingat tadi ya, keutamaan Ramadan, Masya Allah, sayang kalau dilewatkan ya Ibu ya. Ini pahalanya berganda gitu. Jadi kalau cuma Ramadannya cuma rebahan doang, sangat sangat disayangkan ya Ibu ya. Males-malesan misalnya lah atau cuma sudah apa scroll rebahan sambil scroll TikTok. Ini sangat sayang sekali gitu ya. Nah, makanya momen ini harusnya momen Ramadan ini seharusnya lebih apa ya, lebih lebih semangat lagi tadi ya dalam kita itu menyampaikan Islam, dalam kita itu menjalankan agenda-agenda dakwah kita gitu ya. Nah, terus untuk kesimpulan dari materi kafah ya, ini tadi tuh mewujudkan dua perisai umat ya. Eh, Tadi yang pertama puasa gitu ya. Puasa itu dia membentuk ketakwaan. Puasa itu dia mampu membentuk ketakwaan. Tapi kenapa tadi pada pada faktanya hari ini tidak bisa ya, masyarakat itu masih belum terwujud masyarakat yang bertakwa ya, individu yang bertakwa, negara yang bertakwa ya karena memang adanya paham sekularisme tadi ya dan juga tidak adanya imam atau khalifah ini tadi ya. Nah, maka oleh karena itu ya eh, keberadaan imam atau khalifah ini tadi itu sangat apa sangat urgen gitu ya bagi kehidupan kita hari ini tuh supaya apa? Supaya bisa terwujud masyarakat yang bertakwa ini tadi. Nah, ya mungkin itu Bu Amel. iya. Sepertinya tidak ada yang bertanya juga ini. Apalagi kita ngapain?
Ya, Insya Allah, jazakallah khair atas penyampaian dari Risna ya, Risna Umum Fatihah. Bagi teman-teman, nanti insya Allah PPT-nya akan kita share ya, kita bagikan dan mudahan eh, dan juga untuk teman-teman yang belum hadir bisa disampaikan kembali ya yang sudah kita bahas dan semoga dari buletin kakak ini bisa kita kontakkan ya dalam waktu seminggu ini kepada masyarakat terutama yang memang kita di lingkungan ya, yang offline-nya dua, online-nya berapa? Lima ya. Nah, online-nya lima, offline-nya dua. Ya mudahan kita berdoalah di bulan Ramadan yang insya Allah waktu yang mustajab ini mudahan gitu kan semakin banyak masyarakat yang mau paham dengan Islam ya. Dan mudahan dari lisan kita Allah mudahkan orang-orang itu paham terkait syariat Islam ya. Dan juga semoga itu kan kezaliman-kezaliman pemerintah hari ini segera berakhir ya. Karena tadi dengan kezaliman maka bencana-bencana pun akan ikut datang. Ya, berbagai apa banjir sudah sampai ya di Kalteng ini. Kemarin daerah daerah mana? Malam tadi daerah mana lah? Sudah banjir itu jalannya itu kan sampai truk tetangga itu nggak bisa datang, nggak bisa masuk Palangka karena dalam. Truk lah sudah tinggi dalam. Dan di Mendawai pun teman-teman lah sudah mulai naik airnya. Semoga tidak sampai hari raya banjir. Ya, seperti tahun kemarin bulan puasa hampir setengah Ramadan kita jalani dengan cabur ke Banyu. Jadi tidak ada taraweh di masjid. Ya mudahan ya, ya Allah, itu kan bantu kita dan juga teman-teman minta tolong ya selalu didoakan ya setiap ketemu saja, setiap sholat, setiap sahur dan juga mau berbuka ya. Doa semoga segera Allah tegakkan khilafah Rasyidah ya mudahan lewat tangan kita dan juga lewat tangan para generasi kita gitu kan Allah mudahkan gitu kan syariat Islam sejak suatu saat nanti ya alam. Ya mungkin itulah insya Allah kajian kafah kita di hari Ahad ini dan ulun ucapkan jazakumullah khairan kasir buat teman-teman yang sudah mau berhadir online lewat Zoom ya dan buat teman-teman yang belum hadir bisa disampaikan dan juga diingatkan kembali agar di minggu depan semoga lebih banyak lagi dari hari ini dan semoga lebih semangat lagi dalam ikut menyimak kajian kafah. Ya untuk Kalisna jazakallah khair yang sudah menjadi pemateri kita. Insya Allah kita tutup dengan istighfar 3 kali doa sekarang majelis dan alhamdulillah. Astagfirullahaladzim, 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 subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat puasanya. Semangat.